selama masih maju 1% maupun 0,1% sekalipun itu sudah cukup. Hai, nama aku Yonatan. Di video ini saya akan membahas seputar bisnis model Canvas, stakeholder mapping, dan customer journey mapping dari Ivana Fitness Center. Mulai dari bisnis model Canvas atau BMC-nya, komponen pertamanya itu ada customer segment. Yang pertama itu ada siswa, mulai dari siswa SMA hingga dia usia 3 bulan, ada juga usia 50-an. Berikutnya juga ada masyarakat umum yang tinggal di sekitar Purwokerto. Berikutnya juga ada orang yang ingin menjaga kesehatan dan membentuk badan. Berikutnya ada value proposition. Untuk value yang ditawarkan itu karena ini gym lokal jadi terbilang dekat dan mudah dijangkau. Berikutnya ada jam operasional. Jadi Ivana sendiri buka dari jam 6 hingga jam setengah 9. Untuk hari Sabtu sendiri dari jam 6 hingga jam 8. Itu terbilang, jadi untuk orang yang mau datang pagi itu bisa, atau orang yang habis pulang kerja atau habis kuliah atau kelas bisa datang pada saat malam hari. Berikutnya itu lingkungan yang mendukung. Jadi di Ivana sendiri itu semua orang itu saling support istilahnya, jadi saling membantu. Berikutnya juga ada channel, karena berikutnya channels itu pasti yang pertama itu adalah lokasi fisiknya, lokasi fisik Ivana Fitness Center ini karena tengah kota itu lokasinya. Berikutnya ada Google Maps itu sendiri, lalu juga yang paling kuat itu mulut ke mulut, jadi buyer comment, karena rata-rata orang yang datang ke Ivana sendiri itu bawa teman pasti, jadi itu mode by mode. Berikutnya juga ada customer relationship, itu jadi instruktur dan pegawainya itu juga memiliki hubungan baik sama member. Lalu juga ada komunitas dan program penganggotaan rutin. Berikutnya ada revenue streams. Untuk di Ivana sendiri itu ada member bulanan, adanya sih member bulanan aja. Berikutnya juga ada biaya pelatihan pribadi, itu untuk kita membayar kepada personal trainer, nanti dimasukkan ke pendapatan Ivana Fitness Center itu sendiri. Lalu berikutnya ada untuk pendapatan lainnya itu seperti jual minuman berenergi, suplemen, dan minuman dingin lainnya. Berikutnya itu ada key resource atau sumber daya kuncinya. Kunci sumber daya itu pastinya ada gedungnya itu sendiri, peralatan fitnessnya, tim manajemen dari instruktur, pegawai, dan lain-lain, lokasinya juga. Berikutnya itu ada kunci aktivitasnya. Kunci aktivitasnya itu pertama adalah memvalidasi pelatihan kebugaran karena emang fitness center. Lalu berikutnya ada menjaga peralatan fasilitas, jadi merawat peralatan sendiri, lalu memberikan layanan keanggotaan, jadi emang melayani member itu sendiri. Berikutnya juga ada promosi untuk member-member baru. Kadang di beberapa bulan sekali itu ada potongan untuk member-member baru yang mau mendaftar. Lalu berikutnya ada key partnership. Key partnership sendiri di Ivana Fitness Center sendiri itu ada pemasok peralatan gym. Berikutnya ada brand suplemen, itu juga ada masuk untuk sebagai sponsorshipnya. Lalu komunitas lokal. Berikutnya juga ada beberapa influencer dan juga Jibadi yang untuk bantu promosi di Ivana dengan melalui akun sosial media mereka sendiri. Lalu ada cost struktur, itu biaya untuk biaya Ivana Fitness Center itu ada biaya maintenance, lalu pembelian dan perawatan alat fitness, itu kadang ada pertukaran alat baru. Lalu berikutnya ada gaji yang untuk instruktur dan staff. Lalu juga ada utilitas itu untuk listrik dan air. Lalu untuk biaya promosi tadi yang potongan member baru. Nah, berikutnya masuk ke stakeholder mapping. Stakeholder mapping itu yang primer itu. Yang primer pastinya itu pertama ada membernya. Member itu termasuk stakeholder primer, lalu instruktur dan staff gym, lalu owner dan manajemen gym Ivana. Berikutnya ada stakeholder pendukung, yaitu adalah pemasok alat fitness, jadi yang membantu memasukkan alat-alat baru ke Ivana. Berikutnya juga ada komunitas lokal, komunitas kebugaran lokal yang mendukung member-member mendapatkan member-member baru. Berikutnya juga ada influencer tadi yang membantu mereview gym tersebut. Lalu berikutnya ada teman atau keluarga member, jadi karena memang mode by mode itu, jadi istilahnya mulut ke mulut untuk promosinya. Berikutnya itu ada stakeholder kuncinya. Ini ada stakeholder kunci yang kalau dihapus itu sangat mempengaruhi bisnis. Pertama itu adalah owner dan manajemennya itu sendiri, karena mereka yang tahu strategi, lalu untuk pengukuran harga dan fasilitasnya mereka yang bisa mengatur.
instruktur yang memberikan layanan kualitas. Jadi kalau nggak ada PT juga itu nggak bisa jalan, karena misalnya untuk member baru yang mau latihan, mereka pasti bingung mau latihan kemana. Lalu berikutnya ada member loyal. Nah, member loyal itu masuk stakeholder kunci karena terbilang Ivana ini gym lama, jadi memang ada beberapa member yang sudah terbilang cukup lama di Ivana. Berikutnya, nah untuk berikutnya itu pasti lokasi atau gedung itu sendiri. Nah kalau misalnya gedung itu pindah, pasti juga berdampak karena ke akses jangkauan terus itu sendiri. Lalu berikutnya ada customer journey. Nah, mungkin di sini saya bisa ambil dari customer journey itu saya sendiri. Saya Yonatan dengan usia 21, mahasiswa semester 7 Sistem Informasi. Untuk saya sendiri itu sebagai persona Yonatan itu sendiri adalah sales. Jadi yang saya katakan itu sebenarnya saya ingin menjadi seperti karakter anime favorit saya. Dan selain itu emang karena Ivana terbilang terjangkau, jadi saya memutuskan untuk ke Ivana sendiri. Selain itu juga karena lokasinya dekat dengan rumah, jadi saya memutuskan untuk pergi ke Ivana saja. Lalu things. Nah, apa yang bisa bikin saya konsisten latihan? Saya bisa konsisten latihan walaupun banyak tugas dan lain-lain. Yang bikin saya bisa konsisten latihan itu pastinya karena di lokasinya dekat. Nah, berikutnya juga karena lingkungan yang terbilang mendukung, walaupun kita hotel Ivana terbilang tidak crowded atau tidak terlalu ramai, jadi kondusif lah terbilangnya. Lalu yang saya lakukan pasti pertama kali daftar ke gym dan datang berapa kali seminggu. Lalu juga latihan situ sendiri karena itu feels. Nah, untuk yang saya rasakan, jadi saya pasti ingin dapatkan hasil yang bagus walaupun dengan budget yang terbatas, karena terbilang Ivana murah, jadi itu kenapa saya pilih di Ivana. Nah, selain itu yang saya rasakan itu sendiri karena lingkungan yang mendukung, jadi bikin lebih nyaman di sana. Nah, untuk di sana tadi saya sendiri Yonatan dengan usia 21 tahun dengan status mahasiswa semester 7. Nah, motivasi saya sendiri adalah untuk menjadi 1% lebih baik pada kemarin, karena tadi saya bilang lebih maju walaupun hanya 1% itu sudah cukup. Hobi saya tadi karena saya suka bermain game, juga menonton anime, karena saya memang termotivasi untuk membentuk badan sesuai dengan karakter anime favorit saya. Berikutnya pasti kendala itu untuk budget sendiri terbatas, jadi saya tidak bisa memilih gym yang terbilang mahal, tapi walaupun Ivana terbilang murah, itu pun juga sudah jauh lebih dari cukup. Nah, untuk alasan saya memilih gym ini ya pasti satu tadi karena dekat dari rumah dan juga harga yang murah. Nah, untuk sasaran saya sendiri yaitu pasti tadi goalsnya saya itu adalah untuk badan yang fit dan proporsional dan meningkatkan kepercayaan diri saya sendiri. Selain itu, setahu saya gym itu bisa untuk stress relief ya, untuk melepaskan stres. Jadi di tengah, karena saya semester 7, jadi udah mungkin ada tekanan dari tugas akhir juga ya, jadi ya bisa stress relief juga lah istilahnya gitu. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan, beneran menjaga kesehatan itu malah bonus bagi saya. Berikutnya customer journey. Nah, customer journey atau tahapan saya sendiri adalah awareness. Sebelumnya mungkin untuk awareness saya itu sebelumnya saat SMA saya belum aware tentang kesehatan atau gym itu sendiri. Jadi dulu teman saya ada yang di Ivana, cuman saya belum cari ke sana. Awalnya itu saya bukan di Ivana tapi di gym di Purbalingga, dan itu cukup jauh. Nah, karena itu jadi saya memutuskan pindah ke Ivana, karena memang di cerita teman SMA saya di Ivana cukup baik dan fasilitasnya ya udah terbilang lumayan lah, dan karena emang lokasinya dekat juga, jadi ya di sana. Consideration. Nah, untuk consideration saya sendiri pasti tadi membandingkan gym Ivana dengan gym yang lain. Nah, tadi karena perbandingannya tadi harganya lebih murah dan juga lebih dekat, jadi saya pick Ivana decision. Nah, akhirnya saya tuh memutuskan untuk menjadi member Ivana dan langsung membayar keanggotaan sebulan saat itu. Onboarding atau usage. Jadi kalau saya sendiri itu mulai datang rutin latihan dan mulai berkenalan dengan orang-orang di Ivana itu sendiri, dari instrukturnya, dan juga saya mencoba alat-alat baru di sana. Nah, lalu juga menyesuaikan jadwal kuliah saya sendiri. Retention.
Nah, retention saya itu sendiri saya juga udah merasakan perubahan ya. Sebenarnya saya terbilang sudah cukup lama mulai nge-gym, saya sekitar udah hampir 3 tahun dari 2023. Ya, tahun depan 3 tahun. Nah, retention itu pasti saya juga merasakan perubahan. Nah, stamina pasti saya juga merasakan badan saya sendiri sudah menjadi lebih terlihat lebih fit dan kepercayaan diri saya sudah mulai sedikit meningkat. Advocation. Nah, terbilang waktu saat itu saya pernah ngajak beberapa teman untuk pergi ke Ivana juga, jadi mode by mode untuk ngajak ke Ivana juga, jadi ya saya terbilang juga sebagai promotor juga Ivana. Ya, jadi tadi sedikit penjelasan saya tentang BMC Stakeholder Mapping dan Customer Journey Mapping dari Ivana Fitness Center untuk tugas bisnis digital. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.